Pemirsa, Kementerian Agama mengisyaratkan akan mulai menerapkan skema new normal di ruang ibadah di masa pandemi COVID-19. Pelonggaran penggunaan tempat ibadah akan dilakukan secara bertahap dan akan dievaluasi setiap bulannya. Setelah lebih dari 2 bulan tempat ibadah sepi akibat anjuran ibadah di rumah, tak lama lagi pemerintah akan mengizinkan pembukaan kembali tempat-tempat ibadah pada saat new normal diberlakukan. Menteri Agama Fahrul Razi menyebut pembukaan kembali tempat ibadah dilakukan secara bertahap dengan mengikuti protokol pada masa kenormalan baru atau new normal. Menteri Agama menegaskan kewenangan pemberian izin disesuaikan pula dengan status tempat ibadah dan diserahkan kewenangannya kepada aparat pemerintahan setempat sebagai pihak yang menjalankan new normal di daerahnya. Bagi masa depan bangsa ke depan. Ya, terima kasih. Iya, termasuk pesantren seminar itu masuk ini nih. Ini semua berlaku semua agama. Mohon maaf. Ya, Pak. Karena tadi topiknya pesantren, tapi berlaku untuk semua agama. Kita kan tanggung jawab kita seminar ya kepada semua umat beragama di Indonesia. Sehingga kewenangan itu kita berikan kepada gubernur, bupati, wali kota, camat untuk bisa melihat sampai yang betul-betul aman dari COVID-19, silakan aja diberikan izin. Tapi dievaluasi tiap bulan. Bisa saja hari ini bulan ini dia boleh, tapi bulan depan dia bisa nggak boleh lagi. Kalau ternyata memang camat atau bupati menilai, wah enggak, kok malah jadi ada penularan. Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyebut kehidupan normal yang baru atau new normal di tempat ibadah sangat diperlukan pasca adanya pandemi COVID-19. Protokol kesehatan perlu diimplementasikan oleh setiap masyarakat yang akan melakukan ibadah di masjid guna mengantisipasi penularan COVID-19. Apa yang saya masukkan dengan sebuah tradisi baru di sini, ya kita pergi ke masjid misalnya, tetaplah menggunakan tradisi baru yang paling selama ini. Kita sebelum berwudu, ya, masjid-masjid itu sedapat mungkin juga menyiapkan hand sanitizer. Kita sabun dulu baru berwudu karena kita akan berkumur-kumur. Ya, bagaimana memelihara diri supaya nanti betul-betul tetangga-tetangga kita di samping masjid itu atau di samping sajadah kita itu, jarak sosial tetap harus kita pertimbangkan sampai nanti protokol yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentunya juga sesuai dengan Majelis Ulama bagi yang beragama Islam. Sementara itu, Keuskupan Agung Jakarta menyatakan kegiatan gereja termasuk misa di seluruh gereja Katolik di Jakarta masih ditiadakan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini diambil setelah melihat perkembangan dari perpanjangan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Seluruh misa mingguan, harian, novena, dan lain-lain akan disiarkan secara langsung melalui YouTube dan televisi. Meski demikian, gereja tetap bisa memberikan sejumlah pelayanan seperti pengurapan orang sakit hingga pemberkatan jenazah dengan mengacu pada protokol kesehatan. Pemirsa, lalu bagaimana kesiapan umat muslim dalam menjalankan skema new normal dalam beribadah dan apa yang perlu dievaluasi dari ketentuan protokol kesehatan di masjid? Kita langsung akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, Bapak Syafruddin. Pak Syafruddin, selamat sore. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafruddin, menyikapi ini kan pelan-pelan menuju ke new normal dalam beribadah. Sejauh ini bagaimana kesiapan dari Dewan Masjid Indonesia sendiri dalam menjalani skema new normal di seluruh masjid di Indonesia, Pak Syaf? Ya, alhamdulillah, kalau kita step back ke belakang, alhamdulillah seluruh pengurus masjid ya, dan seluruh umat Islam yang selalu beribadah di masjid cukup siap, cukup patuh. Kita tahu ketika COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, setelah ada pasien ya pertama sekali diumumkan, hari itu juga Dewan Masjid Indonesia sudah mengeluarkan edaran dan sudah langsung rapat berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Itu Pak Ketua Umum langsung sendiri, Pak JK datang ke MUI waktu itu. Itu kalau saya tidak salah itu tanggal 6 Maret. Ya. Kemudian Dewan Masjid Indonesia menyiapkan 1 juta alat pembersih, ya,
untuk kita sebar ke seluruh masjid-masjid ya, di seluruh Indonesia. Nah, itu untuk memberikan stimulus kepada para pengurus di masjid, DKM, Marbot, untuk memberikan stimulus ya, supaya mereka mempersiapkan diri. Saya sendiri yang mengantar ke Masjid Istiqlal dan Al-Azhar, itu alat pembersihnya. Saya sendiri yang memberikan semacam guidance lah, mententir itu petugas-petugas masjid. Ya. Itulah kesiapan kita jauh sekali ke belakang. Dan ke depan, tentu karena Alhamdulillah kita patut bersyukuri dan kita berterima kasih kepada seluruh umat Islam khususnya. Alhamdulillah saat ini laporan yang masuk tidak ada peristiwa masjid menjadi klaster. Ada klaster goa, tapi itu tidak terjadi di masjid. Itu pasti di tempat penampungan-penampungan yang disiapkan, tapi belum terjadi di masjid. Nah, itulah kesiapan kita dan keberhasilan para pengurus masjid selama ini. Pak Saf, bagaimana sosialisasinya dan apa yang harus menjadi prioritas dalam menjalankan kenormalan yang baru atau new normal di dalam tempat ibadah, terutama di masjid, karena ini kita juga masih dalam situasi masa pandemi sebenarnya. Ya, jadi begini, tentu kerjasama koordinasi, kekompakan ya, yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, Kementerian Agama, pemerintah daerah, para gubernur, bupati, sampai ke camat, Majelis Ulama Indonesia, mulai dari pengurus pusat sampai ke pengurus Majelis Ulama Kabupaten, demikian pula Dewan Masjid. Ya. Dewan Masjid Indonesia itu bahu-membahu, satu pemahaman, satu pikiran, walaupun ini yang menjadi perlu kita catat, perlu kita luruskan, bahwa aturan-aturan, hukum-hukum yang menyangkut tentang ibadah itu kewenangannya ada di para ulama, ya. Yaitu berada di Majelis Ulama Indonesia. Maka keluarlah fatwa-fatwa tentang salat di rumah, tentang bagaimana mengatur jarak dan sebagainya. Itu tergantung bagaimana keputusan ulama, ya. Jadi bukan keputusan Dewan Masjid atau bukan juga keputusan pemerintah. Pemerintah yang mengatur tentang masalah-masalah kesehatan, masalah kebersihan. Dewan Masjid memfasilitasi. Saya harus potong dulu penjelasan Bapak, Pak Saf. Mohon maaf, saya potong dulu penjelasan Bapak. Nanti kita lanjutkan sesaat lagi, termasuk juga bagaimana pengawasan kegiatan beribadah di new normal di luar masjid perumahan, seperti mungkin di rest area dan juga pusat perbelanjaan. Nanti akan dibahas. Kita lanjutkan diskusinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Pak Saf masih bersama kami, bisa mendengar saya dari studio? Ya. Oke, baik. Pak Saf tadi sambil menjawab pertanyaan saya yang pertama mengenai apa yang harus menjadi prioritas dalam new normal, dalam beribadah di rumah ibadah. Selain itu juga ada masjid, tidak hanya di komplek perumahan, tapi juga ada di rest area dan juga pusat perbelanjaan. Bagaimana Dewan Masjid ini mengawasi masjid-masjid tersebut? Ya. Jadi begini, Pak. Jadi masjid itu ada beberapa kategori, ya, selama tadi disebutkan, ada beberapa tempat, tapi semua masjid maupun musala itu punya pengurus, ya. Ada namanya DKM, ada marbot, ada takmir, ada para imam. Jadi mereka sudah diarahkan
semuanya, ya, tentu berkoordinasi dengan pemerintah tadi yang sudah disampaikan dan tadi sudah diekspos juga oleh Menteri Agama bahwa bagaimana menilai kondisi, ya, terutama kondisi-kondisi yang berada di tempat masing-masing, daerah masing-masing. Ya. Jadi kita sudah mengarahkan. Saya rasa Majelis Ulama itu sudah beberapa kali mengeluarkan fatwa pengarahan, ceramah, apapun. Kemudian Dewan Masjid itu hampir tiap minggu memberikan edaran kepada seluruh pengurus masjid. Ya. Jadi tetap berkoordinasi sangat erat, kuat dengan Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, dan pemerintah. Ya, sampai ke tingkat RT RW. Jadi pemerintah itu bukan hanya selalu pusat, ya, bukan hanya gubernur, tapi para camat, para kepala desa, para lurah, para RT RW, mereka yang bisa menilai itu. Yeah. Karena persebaran masjid ini 800.000 jumlahnya di seluruh Indonesia. Satu kelurahan itu yang padat penduduknya bisa saja 10 masjid. Nah, oleh karenanya di sana ada minimal itu 5 sampai 8 pengurus masjid yang sederhana, ya. Nah, kita juga punya para remaja masjid, pemuda dan remaja masjid. Nah, Dewan Masjid itu mempunyai sekitar 500.000 anggota pemuda remaja masjid. Itu kita sudah menyebarkan ke seluruh Indonesia. Dan rata-rata pemuda remaja masjid ini juga pengurus masjid. Nah, mereka yang kita bebani untuk kebersihan. Jadi nanti teknisnya, manakala masjid sudah mau dipakai ibadah, sebelum beribadah itu dibersihkan dulu pakai disinfektan. Ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan, suhu tubuh, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, apa macam-macam. Tadi sudah disampaikan oleh Imam Besar. Semua protokol kesehatan dilakukan. Dan para pengurus masjid sudah tahu itu. Dan para pengurus masjid sudah akan kita perbantukan para pemuda remaja masjid. Nah, kalau masjid besar kita perbantukan 10 orang. Nah, kalau masjid yang sederhana kita perbantukan 5 orang. Jadi kemudian di rest area, di mall, di mana tempat di pasar dan sebagainya itu rata-rata 3 orang pengurusnya dari DKM-nya di sana. Nanti kita akan sebar semua anak-anak. Ya. Iya, Pak Asaf, tadi Anda menjelaskan bahwa ada kewenangan izin kegiatan beribadah, ada lurah, camat, dan juga kepala daerah. Tapi apa sanksi atau konsekuensi lanjutan jika ternyata ada masjid yang tidak mematuhi peraturan ini? Jadi, ya, kewenangan beribadah itu diatur melalui hukum-hukum. Hukum yang kita ikuti adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karenanya kita selalu berpedoman kepada keputusan-keputusan atau fatwa-fatwa Majelis Ulama. Oleh karena itu, para pemerintah daerah itu harus betul-betul konsekuen, erat, berkomunikasi erat dengan Majelis Ulama supaya kita jangan offside. Dewan Masjid jangan offside, pemerintah jangan offside. Dewan Masjid juga begitu, harus berkoordinasi erat dengan Majelis Ulama. Manakala pemerintah dan Dewan Masjid, misalnya saya contohkan, menilai bahwa masjid ini belum boleh atau belum pantas untuk dibuka, masih rawan dan sebagainya. Kita harus bisa bicarakan dengan Majelis Ulama supaya nanti diputuskan. Karena yang punya umat itu Majelis Ulama, yang punya umat. Alhamdulillah, karena banyak pengurus Dewan Masjid itu juga menjadi pengurus Majelis Ulama. Banyak pemerintah, banyak bupati, banyak sekda, banyak wakil bupati, wakil gubernur menjadi ketua Dewan Masjid. Jadi itu makanya gampang koordinasinya. Jadi supaya koordinasi ini semoga bisa berjalan dengan baik ya Pak Asaf. Komunikasi untuk menghadapi new normal dalam beribadah juga di rumah ibadah. Baik, terima kasih banyak atas selama ini. Baik, terima kasih banyak Pak Asaf atas waktu dan keterangannya di Prime Time News.